Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di balik layar setiap kali kita online? Hari ini, kita bakal bongkar buku aturan main internet yang nggak kelihatan, yaitu model OSI. Inilah kerangka kerja yang bikin dunia digital kita terus nyambung. Coba deh, pikirin soal ini. Gimana caranya informasi dari satu klik doang bisa melesat keliling dunia dalam sekejap mata? Nah, ini dia keajaiban yang akan kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Dan inilah jawabannya, model OSI. Anggap aja ini bukan sekedar aturan, tapi ini adalah layanan pos super canggih untuk dunia digital. Model inilah yang memastikan setiap pesan dari perangkat manapun, dimanapun bisa dikirim dan, yang paling penting, bisa dimengerti. Oke, biar gampang, kita lupain dulu istilah-istilah teknis yang ribet. Sepanjang penjelasan ini, kita bakal pakai satu analogi sederhana yang kita semua pasti ngerti, ngirim surat lewat kantor pos. Sekarang, yuk kita ikutin perjalanan sepotong data. Persis kayak kita ngikutin surat dari kotak pos di rumah sampai ke depan pintu penerima. Kita bakal turun satu persatu melewati 7 lapisan model OSI. Perjalanan kita mulai dari sini, di lapisan aplikasi atau layer 7. Ini nih tempatnya kita berinteraksi, browser web kita, aplikasi email kita. Pas Anda ngetik email atau buka website, Anda itu sebenarnya lagi ada di layer 7. Intinya, Anda lagi nulis surat dan masukin pesan ke dalamnya. Selanjutnya, surat Anda turun ke lapisan presentasi. Anggap aja layer ini tuh kayak penerjemah universal. Dia yang mastiin pesan Anda diformat dengan benar, dienkripsi biar aman, dan dikompres biar lebih efisien. Tujuannya, supaya komputer di ujung sana bisa ngerti, nggak peduli apapun sistem operasinya. Sekarang kita ada di lapisan sesi. Analogi paling pasnya tuh, kayak kita nelfon dulu ke si penerima buat bilang, gue mau kirim surat ya. Layer ini yang buka jalur komunikasi, ngejaga biar salurannya tetap kebuka selama data ditransfer, dan nutup lagi pas udah selesai. Dia ini manajer percakapannya. Di lapisan transport, kita mesti milih nih, mau kirim suratnya pakai pos kilat khusus yang dijamin sampai, atau ya udah cukup pakai kartu pos biasa. Layer ini yang mecah data besar jadi potongan-potongan kecil yang disebut segmen, terus nentuin cara ngirimnya, mau yang andal pakai TCP, atau yang super ngebut pakai UDP. Nah, ini dia, lapisan jaringan, tempat kita nulis alamat tujuan global. Layer ini ngambil segmen-segmen data kita, yang sekarang kita sebut paket, dan nempelin alamat IP. Mirip banget kayak nulis negara, kota, kode pos, dan nama jalan di amplop. Inilah sistem GPS buat data Anda. Oke, sekarang kita udah main di level lokal. Kalau layer jaringan tadi soal alamat global, nah layer data link ini soal pengiriman lokal, kayak nyerahin surat ke pak pos yang hafal tiap rumah di komplek Anda. Layer ini pakai alamat fisik atau alamat MAC buat mindahin data dari satu perangkat ke perangkat berikutnya yang terhubung langsung. Akhirnya kita sampai di dasar, lapisan fisik. Ini adalah infrastruktur nyatanya, jalan rayanya, truknya, dan pesawatnya. Di dunia digital, ini ya kabel Ethernet, sinyal Wi-Fi, dan kabel fiber optik yang benar-benar ngebawa bit-bit data mentah dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya keliling dunia. Oke, kita udah ngikutin perjalanan surat kita kan? Tapi gimana caranya kantor pos bisa bedain surat tercatat sama kartu pos? Semuanya itu diatur sama aturan main yang spesifik banget. Nah, di dunia jaringan, aturan itu namanya protokol. Protokol itu intinya bahasa yang udah disepakati bersama. Tanpa aturan ini, komunikasi bakal jadi kacau balau. Bayangin aja, semua orang ngomong pakai bahasa sendiri-sendiri. Nah, protokol inilah yang memastikan nggak ada data yang salah diartiin di tengah jalan. Ingat kan pilihan kita di layer transport tadi? Nah, ini dia penjelasannya. TCP itu kayak surat tercatat. Emang lebih lambat, tapi dia ngejamin tiap potong data nyampe dengan urutan yang benar. Sementara UDP itu kayak kartu pos. Super cepet, cocok buat streaming atau main game, tapi nggak ada jaminan semuanya bakal sampai utuh. Komputer kita kan mikirnya pakai angka, ya. Sementara kita manusia lebih suka nama. Disinilah DNS atau Domain Name System masuk. Anggap aja ini buku teleponnya internet. Dia yang secara instan nerjemahin nama website yang kita ketik jadi alamat IP, angka-angka yang dibutuhin sama mesin. Alamat IP tadi udah bawa paket data kita ke gedung yang benar. Tapi, gimana data itu tahu harus ke apartemen nomor berapa di dalam gedung itu? Nah, disitulah peran nomor port.
Mereka yang ngarahin data ke aplikasi yang tepat, ke browser web, aplikasi email, atau layanan lainnya. Contohnya nih, lihat angka ini, 443. Tiap kali Anda lihat icon gembok di browser Anda, itu artinya Anda lagi berkomunikasi lewat port 443. Ini adalah nomor apartemen khusus untuk lalu lintas web yang aman, alias HTTPS. Dan nomor-nomor apartemen standar ini tuh banyak banget. Ada port 80 buat web biasa, port 25 buat ngirim email, dan port 143 buat nerimanya. Para profesional jaringan tuh pakai nomor-nomor ini setiap hari buat ngatur dan ngomanin lalu lintas data. Jadi, kita udah ngomongin 7 layer, protokol sama port. Tapi, terus kenapa? Kenapa ini semua penting buat kita? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Jadi, kenapa sih model konseptual ini kuat banget? Pertama, ini ngasih bahasa yang sama buat semua insinyur jaringan. Kedua, ini jadi panduan buat bikin teknologi baru. Dan yang paling penting, ini adalah peta buat mecahin masalah. Pas internet di rumah mati, teknisi itu nggak nebak-nebak. Mereka mulai dari layar 1 dan naik satu persatu buat nemuin di mana persisnya letak masalahnya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Model 7 lapis ini udah puluhan tahun loh nemenin kita. Tapi di dunia Internet of Things dan komputasi yang ada di mana-mana, kira-kira fungsi apa ya yang mungkin butuh layar ke-8 di masa depan? Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini.